Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas soal-soal TBK yang hot untuk persiapan CPNS 2023. Nah, materi TBK yang akan kita bahas ini nanti adalah tentang pengamalan Pancasila. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Nah, di gini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami menyediakan kelas privat online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kami membuka kelas CPNS 2023 di mana untuk jadwal belajarnya kalian bisa request. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Oke teman-teman, langsung saja kita ke latihan soal yang pertama. Suka membantu tetangga yang berbeda agama adalah perwujudan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Nah, di sini ada kata kunci yaitu berbeda agama. Dari sila Pancasila yang menyatakan tentang keagamaan itu adalah sila yang pertama. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Nah, untuk pembahasannya lebih lanjut seperti ini teman-teman. Intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Yang pertama, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan. Yang kedua, bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan. Yang ketiga, bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, bangsa Indonesia menjalankan perintah agama dan kepercayaannya dengan cara berbudi pekerti luhur dan sikap saling menghormati. Nah, di soal tadi dinyatakan bahwa suka membantu sesama yang berbeda agama. Itu maksudnya di intisari yang ketiga, yaitu mengedepankan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. So, kalau ada soal tentang pengamalan Pancasila di mana di situ ada hubungannya dengan agama, maka itu kaitannya dengan sila yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebagai bangsa yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami pengalaman dijajah bangsa Belanda juga Jepang. Pada masa The Andes, diperkenalkan sistem kerja Rodi, sementara pada masa Jepang diperkenalkanlah sistem kerja Romusa. Baik kerja Rodi maupun kerja Romusa adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke apakah yang A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, dan E. Sila ke-5. Mana nih teman-teman jawabannya? Oke, di sini ada kata kunci sebuah tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang ini tentunya dia akan menyimpang dari sila kemanusiaan, yaitu sila ke-2. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut, pelaksanaan kerja Rodi dan Romusa bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-2. Sila ke-2 Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua,
Sila kedua itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Dan yang ketiga, sila kedua menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. So, untuk pelaksanaan kerja Rodi dan Romusa ini bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya yang B. Bagi teman-teman yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar atau DM IG kami di @master_utbk. Kita lanjut lagi ya, sekarang kita ke nomor 3. Pada tanggal 8 Agustus 1967, di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara yakni dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Keterlibatan Indonesia di kancah internasional dalam peristiwa ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa? Berapa nih teman-teman? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Di sini kata kuncinya adalah keterlibatan Indonesia di kancah internasional. Berarti ada hubungan dengan negara lain. Kalau ada hubungan dengan negara lain, ini hubungannya dengan sila yang kedua. So, jawabannya adalah yang B. Nah, untuk pembahasannya seperti ini teman-teman. Kerjasama atau pertemuan yang melibatkan hubungan multilateral sesuai dengan sila kedua. Hal ini didasarkan pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 yang membahas mengenai internasionalisme yang akhirnya mewujud menjadi sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun inti dari sila kedua antara lain yang pertama, pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung HAM dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan. Jadi untuk kerjasama dengan negara lain itu masuknya di sila yang kedua. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan konstituante. Pada tahap 1, 4 partai besar yang memenangkan kursi adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Menurut Herbert Faith, pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa. Pemilu ini menandakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Nah, demokrasi ini sesuai dengan sila keempat. So, jawabannya untuk nomor 4 adalah yang D. Nah, adapun untuk inti dari sila keempat, yang pertama, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang kedua, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan setiap keputusan. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini jalan musyawarah untuk mufakat dalam menjaga keselamatan keberlangsungan bangsa dan negara. Yang keempat, menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Jadi untuk pemilu itu masuknya di poin yang pertama.
kedaulatan rakyat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Pada tahun 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang dikenal dengan Darul Islam. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Gerakan ini berkembang ke berbagai daerah, misalnya Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Gerakan ini dapat dipadamkan ketika tokohnya, yaitu Kartosuwiryo, tertangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1962. Gerakan politik seperti gerakan DITII tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke apakah A1, B2, C3, D4, atau E5? Yang mana nih teman-teman? Ya, untuk gerakan politik seperti gerakan DITII ini tujuannya untuk pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Jadi ini akan merusak persatuan bangsa Indonesia. Maka ini bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. So, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Nah, ini untuk pembahasannya. Negara Islam Indonesia adalah sebuah gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Hal ini tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga, karena gerakan separatis seperti ini dapat memecah persatuan bangsa. Adapun untuk prinsip sila ketiga antara lain yang pertama, menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok maupun untuk satu golongan. Yang kedua, menegaskan bahwa persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib, sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Yang ketiga, menegaskan bahwa persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang keempat, menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit dan berlebihan atau chauvinisme, melainkan kebangsaan yang menghormati eksistensi bangsa lain. Ya teman-teman, biar lebih paham lagi, silakan dikerjakan nomor 6. Tuliskan jawaban kalian untuk nomor 6 di kolom komentar, dan bagi jawaban yang benar nanti akan kakak pin di kolom komentar. Untuk pembahasannya, kalian bisa saksikan di video selanjutnya. Nah, sekian dulu untuk video part 1 dari TWK HOTS Pengamalan Pancasila. Jangan lupa untuk follow akun IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat online kami, teman-teman bisa menghubungi di nomor WA 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.